Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G/PN Padang antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari Rabu 7 April 2021. Majelis Hakim dipersilahkan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 3 April 2021, saya Yofan Syahril sebagai Hakim Ketua, kemudian Iqbal Rasis SHMH sebagai Hakim Anggota 1, kemudian Furqan Muhammad sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan ruang sidang ini dapat sah dan layak dinyatakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis. Saudara Panitera, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Hakim Anggota 1? Siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 2? Siap, Yang Mulia. Baik, Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor registrasi 001-G/2021-PN Padang antara pihak penggugat Fiona Septihandi dengan pihak tergugat Haura Hafsah pada hari ini, Rabu 7 April 2021, bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Andalas, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah ini benar berkas-berkas perkara kita pada hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang, Panitera. Kepada penggugat dan tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Itu harusnya petugas sidang ya kan? Baik, saudara penggugat, apakah pihak penggugat pada sidang kali ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Dalam persidangan kali ini kami mewakili pihak penggugat, Yang Mulia. Baik, berapa orang kuasa dari pihak penggugat? Pada hari ini kami ada 2 orang, Yang Mulia. Baik, apakah dari saudara penasihat hukum membawa surat kuasa, kartu identitas advokat, dan surat berita acara sumpah? Kami membawanya, Yang Mulia. Baik, silakan diperlihatkan ke depan. Kepada pihak tergugat, silakan untuk memeriksa. Maju ke depan.
Saudara pihak tergugat silakan memeriksa. Baik, silakan duduk kembali. Dari pihak tergugat, apakah dalam perkara kali ini pihak tergugat bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Pada persidangan kali ini kami mewakili pihak tergugat, Yang Mulia. Ada beberapa kuasa hukum dari pihak tergugat? Kami berdua, Yang Mulia. Baik, apakah dari pihak kuasa hukum tergugat membawa kartu identitas, kartu advokat, dan juga berita acara sumpah advokat, serta juga surat kuasa? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan kepada pihak tergugat untuk menyerahkan ke depan, dan dari pihak tergugat dipersilakan untuk memeriksa. Baik, kepada pihak penggugat maupun tergugat silakan duduk kembali. Baik, setelah memeriksa kelengkapan identitas para pihak, kami di sini Majelis Hakim berdasarkan surat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kami majelis mengajak kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan untuk diperiksa, agar nanti bisa tercapai kesepakatan dan perdamaian di antara kedua belah pihak. Jangka waktu dari mediasi adalah 30 hari. Kepada masing-masing pihak, dari pihak tergugat, apakah memiliki mediator tersendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apa memiliki mediator tersendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, oleh karena para pihak tidak memiliki mediator tersendiri, maka di sini kami Majelis Hakim menunjuk mediator, yaitu kami menunjuk Saudara Edward SH sebagai hakim mediator pada perkara kita kali ini. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Untuk pembacaan untuk mediasi akan kita kasih waktu selama 1 minggu. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Pihak tergugat? Tidak bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan kemukakan alasan saudara kenapa tidak bersedia. Karena menurut saya waktu 1 minggu itu terlalu cepat, Yang Mulia. Karena di dalam Perma 1 nomor tahun 2016 itu dinyatakan bahwa waktu mediasi adalah 30 hari. Oleh karena itu, saya meminta waktu mediasi selama 2 minggu, Yang Mulia. Baik, ada tanggapan dari pihak penggugat? Kami keberatan, Yang Mulia. Menurut kami, mediasi cukup dilaksanakan dalam jangka waktu 1 minggu saja, guna mencapai terjadinya peradilan yang cepat, Yang Mulia. Baik, karena dari kedua belah pihak tidak ada kata kesepakat, maka dari itu kami Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu. Baik, kami Majelis Hakim sudah berunding dan kami memutuskan jangka waktu untuk mediasi adalah 2 minggu. Dengan pertimbangan, yang pertama, surat edaran Mahkamah Agung menyebutkan bahwa jangka waktu mediasi diberikan selama 30 hari. Namun, karena 30 hari dirasa terlalu lama, selain itu dengan azas cepat, sederhana, dan biaya murah, maka kami putuskan untuk jadwal mediasi cuma dibatasi 2 minggu. Panitra, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang, hari Rabu tanggal 21 April 2021, Yang Mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut tepat jam 10 ada agenda sidang yang lain, Panitra? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan ini kita tutup, dari pihak penggugat ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang dan akan kita buka kembali tanggal 21 April tahun 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G/PN Padang antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari Rabu 21 April 2021. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-2021-PNPDG pada hari ini, Senin 21 April 2021, bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Andalas, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, setelah menerima salinan surat hasil mediasi dari saudara Edward SH, kami telah menerima bahwasanya selama 2 minggu terakhir tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, maka kami akan melanjutkan agenda sidang hari ini dengan pembacaan gugatan. Dari saudara penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah, Yang Mulia, kami telah menyiapkan surat gugatan. Dari pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat dipersilakan untuk menyampaikan gugatannya. Terima kasih, Yang Mulia. Surat gugatan Padang 20 Maret 2021 kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Padang, Jalan Teratai nomor 256, Kota Padang. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Bilkis Fairani SHMH dan Zani Widya SHMH, advokat pada kantor hukum Gila Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2021, bertindak untuk dan atas nama Fiona Septi Handi, berumur 30 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pengusaha yang beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 66A, Kota Padang, yang dalam hal ini memilih berdomisili di kantor kuasa hukumnya yang telah disebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Haura, berumur 29 tahun, beragama Islam, sebagai pekerja pemilik salon kecantikan, yang beralamat di Jalan Citrasari nomor 22, Kota Padang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan wan prestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian hutang piutang, bahwa penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebesar 100 juta rupiah yang diserahkan secara cash untuk usaha buka salon kecantikan. Selanjutnya, bahwa dalam perjanjian tersebut menerangkan bahwa tergugat harus melunasinya dalam jangka waktu 1 tahun dengan angsuran sebesar 25 juta rupiah per 3 bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 September 2020, 1 Desember 2020, 1 Maret 2021, dan 1 Juni 2021. Adapun gugatan dapat diajukan apabila sudah lewat masa tenggat waktu, namun terdapat beberapa pengecualian terhadap pengajuan gugatan tersebut. Selanjutnya, bahwa pada tanggal 1 September 2020, tergugat membayar angsuran pertamanya sebesar 25 juta rupiah dengan cara transfer dan memakai kwitansi. Bahwa semenjak pembayaran angsuran pertama tersebut, tergugat tidak pernah ada itikat baik untuk membayarkan angsuran hutangnya. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, penggugat mengutus karyawannya yaitu Andika Mulia untuk mendatangi salon tergugat, namun tergugat tidak ada di salon tersebut. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021, penggugat kembali mengutus karyawannya untuk mendatangi salon dan rumah tergugat, namun lagi dan lagi tergugat tidak ada untuk dijumpai. Bahwa usaha untuk menemui tergugat tersebut di atas terus dilakukan penggugat, yaitu tanggal 15 Januari 2021, 10 Februari 2022,
2021 dan terakhir pada tanggal 20 Maret 2021, tetapi hasilnya sama tidak sekali berhasil menemui tergugat. Selanjutnya bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, penggugat telah menghubungi tergugat via WhatsApp untuk mengajak bertemu pada tanggal 10 Maret 2021 di Transmart Padang. Namun pada hari pertemuan itu tergugat tidak datang dan tidak ada itikat baik untuk mengangkat telepon penggugat. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi hutangnya dengan mengirimkan surat somasi, namun tidak ada tanggapan dari pihak tergugat. Yang selanjutnya bahwa dengan hal tersebut sejatinya tergugat telah melakukan one prestasi terhadap perjanjian hutang piutang yang telah disepakati. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tuntutan primer. Yang pertama, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan one prestasi dalam melunasi hutangnya kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 75 juta rupiah kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan penggugat sebesar 5 juta per 3 bulan dengan total keseluruhannya 15 juta rupiah, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul farzat banding dan kasasi. Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon sekiranya memberi putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Bilqis Farahmi SHMH dan Zarnidia SHMH. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah dalam gugatan ada perubahan? Tidak ada yang bilang, kami tetap bertahan dengan gugatan yang diajukan. Baik, dari pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar pembacaan gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara sudah memahami isinya? Sudah, Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat akan mengajukan jawaban terhadap gugatan pihak penggugat? Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan jawaban terhadap gugatan, Yang Mulia. Baik, apakah saudara sudah menyiapkan jawabannya? Belum, Yang Mulia. Oleh karena itu kami butuh waktu, Yang Mulia, untuk membuat jawaban terhadap gugatan tersebut. Baik, kapan kira-kira waktu yang bisa kami berikan untuk saudara menyiapkan jawaban? Kami butuh waktu sekitar 2 minggu, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah bersedia dalam kurun waktu 2 minggu? Baiklah, Yang Mulia, kami bersedia. Baik, karena sudah tercapai kesepakatan dua belah pihak, maka sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang tanggal berapa, Panitra? 2 minggu dari sekarang, hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, Yang Mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut tepat jam 10 ada jadwal persidangan lain? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Baik, sebelum kita menutup sidang, kepada masing-masing pihak, dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang dan akan kita buka kembali hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, tepat jam 10, dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Maka dari itu, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 001-PDT-G/2021-PN Padang antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari Rabu 21 Mei 2021. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G-2021-PN-PDG antara pihak penggugat Fiona Septihandi dengan pihak tergugat Haura Hafsah pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Mei 2021, bertempat di ruang praktek peradilan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah masing-masing pihak sudah hadir di persidangan? Sudah, ya, Mbak. Baik, silakan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk dipersilahkan masuk. Kepada pihak penggugat dan tergugat disilakan masuk ke ruang sidang. Baik, pihak penggugat, apakah sebelum kita masuk kepada pembahasan acara pada siang hari ini, apakah selama 1 minggu terakhir dari pihak penggugat maupun tergugat ada tercapai kesepakatan atau perdamaian? Belum ada yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Belum yang mulia. Baik, oleh karena tidak ada kesepakatan dan perdamaian di antara kedua belah pihak, maka agenda sidang hari ini akan kita lanjutkan, yaitu dengan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan jawabannya? Sudah yang mulia. Baik, dipersilakan untuk memperlihatkan ke depan. Kepada pihak penggugat, dipersilakan untuk menerima salinannya di depan. Baik, dipersilakan untuk kembali. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan membacakan jawaban tergugatnya? Sudah, yang mulia. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia, kami siap untuk membacakan jawaban daripada gugatan yang telah sampaikan. Jawaban tergugat nomor 001-PDT-3-2021-PN-PDG pada 10 Januari 2020. Pada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 01-PDT-2020-PN-PDG Pengadilan Negeri Padang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Alvira Madani SHMH dan Pedro SHMH. Pekerjaan advokat, alamat Jalan Hangtua nomor 38 Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2020 adalah penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Nama Haura Hafsah, pekerjaan pemilik salon kecantikan, umur 29 tahun, alamat Jalan Ciprasari nomor 22 Padang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pelawan, nama Fiona Septihandi, pekerjaan pemilik kafe, umur 30 tahun, alamat Jalan Cendrawasih nomor 66A Padang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari penggugat, maka bersama ini kami sampaikan jawaban atas surat gugatan tersebut. Di dalam perkara perdata pusat juga terkait kontestasi. Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Kedua, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, dan 4 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3, bahwa apa yang tercantum dalam posita 3 tidaklah benar, karena di sini penggugat mengajukan gugatan tersebut jatuh tempo dari perjanjian ini. 4, bahwa apa yang tercantum dalam posita 5 tidaklah benar. Tergugat tidak bermaksud untuk tidak beritikat baik dengan tidak melunasi angsuran hutangnya, melainkan saldo tergugat tersebut sepi pelanggan sehingga tergugat belum dapat membayarkan hutangnya. Selain itu, yang kelima, bahwa tidak benar di dalam posita ke-6 yang menyatakan tergugat tidak ada di tempat. Dari tanggal-tanggal yang telah disebutkan, yaitu tanggal 28 Desember 2020, tanggal 9 Januari 2021, tanggal 15 Januari 2021, 10 Februari 2021, dan terakhir tanggal 20 Maret 2021. Tergugat hanya bertemu dengan pihak yang telah dikirim oleh penggugat di tempat. Hanya kerja hanya 2 kali, yaitu tanggal 9 Januari 2021 dan 10 Februari 2021. Dan untuk pertemuan kedua, tergugat meminta untuk pihak penggugat untuk menunda pertemuan menjadi tanggal 20 Januari 2021. Namun penggugat tidak datang.
dalam bahwa pada posita ke-8 tidaklah benar karena pihak tergugat tidak pernah merasa mendapat pesan melalui WhatsApp untuk bertemu dengan pihak penggugat. Ketujuh, bahwa pada posita ke-9 tidaklah benar karena pihak tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk membayarkan dengan bukti adanya pembayaran angsuran pertama pada tanggal 1 September 2020. Dan pihak tergugat juga sudah membayar angsuran kedua dan ketiga kepada pihak penggugat dengan mengirim pihak tergugat ke tempat tergugat. Namun pada saat pihak kami datang tidak ada satu orang pun yang ada di tempat kerja penggugat. Kelima, dalam eksepsi menolak gugatan penggugat karena gugatan prematur. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, meminta pada majelis hakim untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak dapat diterima atau NO. 3, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban dari para tergugat ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Alvira Madani SHMH dan Theodor SHMH. Sekian saya kembali kepada yang kedua. Baik, terima kasih. Setelah mendengarkan jawaban tergugat dari pihak penggugat, apakah sudah memahami isinya? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik terhadap jawaban dari pihak tergugat? Tentu saja, Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik, namun kami mohon berikan waktu untuk mempersiapkan repliknya terlebih dahulu. Berapa kira-kira waktu yang diperlukan untuk saudara menyiapkan repliknya? Kami membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat apakah bersedia waktu 1 minggu untuk menyiapkan replik? Sedia, Yang Mulia. Baik. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 yang mulia. Baik, apakah pada hari tersebut, tepat jam 10, ada agenda persidangan yang lain, Panitra? Ada yang mulia. Baik, kalau jam 11, apakah ada agenda sidang lain? Di hari itu kita full untuk persidangan yang mulia. Baik, kalau di tanggal 13, apakah ada jadwal persidangan lain, Panitra? Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena jadwal persidangan hakim majelis cukup padat di hari Rabu tanggal 12 Mei, maka kita akan membuka sidang kembali hari Kamis tanggal 13 Mei. Baik, sebelum sidang kita tutup, dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak, sudah cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Cukup, yang mulia. Hakim anggota 2? Cukup, Yang Mulia. Baik, sidang akan kita tunda 8 hari dari sekarang dan akan dibuka kembali pada tanggal 13 Mei, hari Kamis 2021, tepat pukul 10. Kepada masing-masing pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena penetapan di persidangan sudah dianggap sebagai pemanggilan resmi. Dengan itu, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor registrasi 001-PDT-G/PN Padang antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari Kamis 13 Mei tahun 2021. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-2021-PN-PDG antara pihak penggugat Saudari Fiona Septihandi dengan pihak tergugat Haura Hafsah pada hari ini
Kamis 13 April 2021 bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Andalas dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah masing-masing pihak sudah berada di pengadilan? Sudah yang mulia. Baik, dipersilakan petugas sidang untuk masing-masing pihak memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, pihak penggugat dan tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah selama waktu kurun 2 minggu terakhir terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak? Belum yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat. Belum yang mulia. Baik, oleh karena tidak ada tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk perdamaian, maka agenda sidang pada hari ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan replik dari tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan repliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan diserahkan kepada kami. Kepada pihak tergugat, silakan untuk memeriksa. Baik, silakan untuk kembali. Baik, kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat sudah siap untuk membacakan repliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Replik nomor 001-PDT-Y-2021-PN-PDG Padang 8 Mei 2021 antara Fiona Septiandi selaku penggugat melawan Haura Hafsah selaku tergugat. Pada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara perdata nomor 001-PDT-Y-2021-PN-PDG Pengadilan Padang di Padang. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan penasihat hukumnya, maka penggugat memberikan tanggapannya atau replik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian hutang piutang dengan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga mengenai jatuh tempo perjanjian dan dalam pengajuan gugatan tidaklah benar, karena di dalam perjanjian telah dijelaskan bahwa pengajuan gugatan ini dapat diajukan apabila ada hal lain yang memungkinkan untuk mengajukan gugatan ini. Karena itu, dengan maksud klausul perjanjian tersebut, maka gugatan ini dapat diterima. Yang ketiga, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara nomor 4 tidaklah benar, karena pada saat pihak kami pergi ke tempat kerja tergugat, tempat kerja tergugat sangatlah ramai. Selanjutnya, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara nomor 5 tidaklah benar, karena pihak kami sudah memastikan bahwa setiap pihak kami pergi ke tempat kerja tergugat selalu tidak ada di tempat ataupun di rumah, dan dari pihak kami pun tidak pernah mendapat ajakan untuk bertemu sama sekali. Selanjutnya, bahwa pada posita ketujuh tidaklah benar, karena pihak penggugat masih menyimpan bukti chat yang berkirim melalui WhatsApp kepada pihak tergugat, yaitu tanggal 10 Maret 2021. Yang terakhir, bahwa pada posita ke-8 tidaklah benar karena pihak penggugat tidak menerima satupun bukti kwitansi kalau pihak tergugat sudah memberikan uang secara tunai kepada kami. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan tuntutan yang pertama, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menolak seluruh jawaban tergugat, selanjutnya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan non-prestasi dalam melunasi hutangnya kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 75 juta rupiah kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan penggugat sebesar 5 juta per 3 bulan dengan total keseluruhannya 15 juta. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100.000
hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Yang terakhir, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, dan kasasi. Oleh karena itu, apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan replik. Atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penerima kuasa Bilkis Khairul SHMH dan Zarli SHMH. Terima kasih. Baik, sudah sama-sama kita dengarkan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat sudah memahami isi replik yang baru disampaikan oleh pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah dari pihak tergugat akan mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap bertahan pada jawaban dari surat gugatan yang telah kami buat, Yang Mulia. Baik, karena karena pihak tergugat tidak mengajukan duplik, maka agenda sidang kita berikutnya adalah pembuktian, yang mana sidang akan kita tunda sekitar 2 minggu dari sekarang. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Sedia, ya. Dari pihak tergugat? Bersedia, Yang Mulia. Baik, panitera 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Yang Mulia. Baik, apakah pada tanggal tersebut tepat di jam 10 ada jadwal sidang lain, panitera? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 27 Mei 2021. Sebelum persidangan ditutup, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup, ya. Dari pihak tergugat? Yang nomor 1? Cukup Yang Mulia. Yang nomor 2? Cukup Yang Mulia. Baik, sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang dan kembali dibuka pada tanggal 27 Mei 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada masing-masing pihak diharapkan untuk hadir dalam persidangan tanpa adanya surat pemanggilan kembali, karena penetapan persidangan sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Kepada masing-masing pihak dipersilakan untuk menyiapkan alat buktinya dan juga dipersilakan untuk menghadirkan saksi ke dalam persidangan. Baik, sidang hari ini kita nyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G-2021-PN Padang antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari Kamis 27 Mei tahun 2021. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G-2021-PN.PDG pada hari ini, Kamis 27 Mei 2021, bertempat antara penggugat Fiona Septi Hadi dan pihak tergugat Haura Hafsah bertempat di Ruang Praktek Peradilan 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah Yang Mulia. Baik, kepada para pihak dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Kepada pihak penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Baik, kepada kedua belah pihak, apakah
selama kurun waktu 1 minggu terakhir terjadi kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak dari pihak penggugat? Belum yang mulia. Dari pihak tergugat? Belum yang mulia. Baik, oleh karena tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian selama 2 minggu terakhir, maka persidangan akan tetap kita lanjutkan dengan agenda yaitu pembuktian. Kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan alat bukti? Sudah, mulia. Baik, alat bukti apa saja yang saudara hadirkan di persidangan kali ini? Kami telah mempersiapkan surat-surat dan menghadirkan keterangan saksi yang mulia. Baik, untuk alat bukti surat silakan diperlihatkan kepada majelis dan kepada pihak tergugat silakan untuk memeriksa. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan kembali. Baik, dari pihak penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan dan menghadirkan saksi pada persidangan kali ini? Kami menghadirkan keterangan saksi yang mulia. Baik, petugas sidang dipersilakan kepada saksi untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada saksi pihak penggugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Ya, baik, silakan duduk. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan kepada saudara saksi untuk memperlihatkan kartu identitas saudara saksi ke depan. Baik, mungkin pertanyaan akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan memulai dengan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Andika Mulia Putra. Umur? 28 tahun. Kerjaan? Karyawan swasta. Agama? Islam. Baik, di sini sebelum saudara memberikan kesaksian, maka di sini saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Baik, kepada tugas sidang silakan untuk mengambil tempat dan kepada saudara saksi agar bisa maju untuk bisa diambil sumpahnya. Ikuti kata-kata saya dan ucapkan dengan lantang dengan suara yang jelas. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar yang tidak lain daripada yang sebenarnya. yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat. Terima kasih mulia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk bisa menanyakan pertanyaan kepada saksi. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, silakan dengarkan pertanyaan kami dengan seksama. Yang pertama, apakah benar saudara saksi berada di tempat terlaksananya perjanjian peminjaman uang pada hari itu? Iya, benar. Jadi pada waktu itu pihak penggugat mengajak saya dan saya juga ikut untuk terlibat dalam pembuatan perjanjian pinjam-minjam itu. Baiklah, sekiranya di manakah perjanjian pinjam-meminjam uang itu dilaksanakan? Perjanjiannya itu dilaksanakan di salah satu kafe di daerah Jati, namanya Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 91. Oke, selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui siapa saja pihak-pihak yang berada di tempat pelaksananya perjanjian pinjam-meminjam uang itu? Pihak yang hadir yang pasti pihak penggugat, kemudian juga hadir pihak tergugat dan saya yang pasti di sisi pihak penggugat. Kemudian ada pihak tergugat juga membawa satu orang lainnya, sehingga dari pihak tergugat itu ada 2 orang. Dan yang juga ada waktu itu di sana beberapa karyawan dari kafe, dan karena waktunya masih pagi, jadi tidak ada begitu banyak pengunjung, sekitar 3 orang waktu itu kalau saya tidak salah. Keberatan yang mulia? Ya, silakan. Baik, silakan.
saudara saksi tadi mengatakan bahwa dari pihak tergugat itu hanya membawa satu orang. Namun dalam surat gugatan saya membaca bahwa di sana itu terdapat 2 orang. Bagaimana saudara saksi ini? 2 orang, jadi yang saya maksud itu 1 orang di pihak tergugat, kemudian 1 orang lainnya. Ya, tapi dalam surat gugatan yang penasihat hukum berikan itu 2 orang yang mendampingi tergugat. Bagaimana ini yang mulia? Apakah kesaksiannya dapat dipercaya yang mulia? Baik, cukup dari pihak tergugat kepada saudara saksi. Saudara saksi diharapkan memberikan keterangan yang apa adanya, apa yang saudara lihat dan alami ketika proses kejadian itu berlangsung. Jangan berlebih-lebihan, jangan melebih-lebihkan, dan jangan mengurang-urangi. Baik, ya. Saya memang menyatakan dan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya lihat, saya alami dan saya saksikan yang mulia. Bolehkah kami melanjutkan yang mulia? Ya, silakan. Selanjutnya terkait dengan isi perjanjian. Apakah saudara saksi mengetahui apa saja isi perjanjian pinjam mengenai uang pada hari itu? Pasti saya mengetahui karena saya juga termasuk orang yang menandatangani perjanjian tersebut, dan sebelum menandatangani perjanjian saya rasa sangat penting untuk membaca isi perjanjiannya. Apakah saudara saksi dapat menguraikan terkait dengan apa saja yang diperjanjikan pada hari itu? Bisa? Boleh saya uraikan? Jadi dalam perjanjian tersebut dicantumkan terkait dengan pinjaman dari pihak penggugat kepada pihak tergugat kepada pihak penggugat. Dalam perjanjian tersebut sudah dimasukkan dengan jelas, menurut saya, terkait jadi tergugat itu meminjam uang sebesar 100 juta kepada pihak penggugat, dan dalam perjanjian itu juga sudah dijelaskan metode pembayarannya itu dilakukan selama 1 kali 3 bulan. Jadi dengan jangka waktu 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali pembayaran, di mana dalam masing-masing pembayarannya itu sebesar 25 juta. Dan itu pun pihak tergugat dan pihak penggugat pada waktu perjanjian itu sudah sepakat terhadap isi perjanjiannya. Oke, baik. Baiklah, kepada rekan saya mungkin akan dilanjutkan. Baiklah, saudara saksi, apakah benar pada tanggal 28 Desember 2020 saudara diutus oleh penggugat untuk mengunjungi tempat kerja tergugat untuk menagih utangnya? Iya, betul. Jadi karena bahkan sebelum saya datang ke tempat pihak tergugat itu, saya dan juga pihak tergugat sebenarnya sudah menghubungi melalui aplikasi pesan WhatsApp. Saya coba hubungi dengan pesan teks, tapi tidak ada respon. Kemudian saya coba untuk telepon, statusnya itu berdering, tapi tidak ada respon dan tidak diangkat pesannya. Dan itu pun saya lakukan berulang-ulang. Dan sampai ada permintaan dari pihak penggugat kepada saya selaku karyawannya untuk mengunjungi pihak tergugat ini meminta tagihannya. Dan itu pun saya datang waktu itu pukul 14.00 jam 2 siang. Saya datang di sana dan saya sudah menunggu bahkan sampai 3 jam, kalau saya tidak salah, sampai 3 jam waktu itu saya menunggu, tapi hasilnya nihil. Dan tidak mendapatkan hasil apa-apa, bahkan pihak tergugat pun tidak menampakkan dirinya pada waktu itu. Baik. Apakah pada tanggal 1 Maret 2021 penggugat mencoba untuk menghubungi pihak tergugat melalui pesan WhatsApp? Apakah saudara tahu? Tahu, saya tahu. Dan dalam pesan atau dalam pesan teks tersebut, mereka sudah sepakat bahwa akan bertemu pada tanggal 10 Maret 2021 dan pihak penggugat membawa saudara untuk mendampingi. Apakah benar? Iya, jadi ya karena dihubungi nggak ada jawaban, terus didatangi juga tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi pihak penggugat beriktikat untuk bertemulah secara langsung dengan pihak penggugat supaya ada kan kejelasan informasinya bagaimana keadaan dari pihak tergugat. Mungkin siapa tahu pihak tergugatnya sedang terkendala dalam hal ekonomi ataupun ada hal yang di luar dugaan gitu kan. Jadi pihak tergugat berencana untuk bertemu dengan pihak tergugat gitu. Apakah saudara ingat di mana tempat pertemuan tersebut? Ingat. Jadi tempatnya itu di Transmart Padang waktu itu. Yang mulia, belakang mulia. Ya, silakan. Tadi saudara saksi juga mengatakan bahwa telah bersepakat antara penggugat dan tergugat untuk bertemu di Transmart. Nah, dari apa yang saudara katakan sebelumnya itu sangat bertentangan, yang mulia. Bahwa sebelumnya saudara mengatakan bahwa si tergugat ini, klien saya itu tidak pernah mengiyakan. Namun bagaimana caranya mereka bisa bersepakat bertemu di Transmart, yang mulia? Baik, menurut saya keberatan ditolak karena di sini penggugat sudah mengajukan bukti screenshotnya di WA untuk mengajak bertemu di Transmart, dan menurut saya itu sudah termasuk dalam bukti untuk mengajak. Yang mulia,
Ya. Apakah di dalam bukti screenshot tersebut, apakah klien kami menerima ajakan untuk bertemu di Transmart yang mulia? Kalau di sini memang tidak, tapi kalau menurut saya, apabila dia sudah mengajak, berarti dia secara tidak langsung pasti sudah melihatnya pesan tersebut. Baik, boleh saya lanjutkan ya? Boleh, silakan. Baik, saudara saksi, pihak penggugat pada tanggal 15 Maret 2021 mengirimkan surat somasi. Apakah saudara saksi tahu? Tahu? Apakah saudara sendiri yang mengirimkannya? Bukan. Jadi pihak penggugat, ya karena itulah sebenarnya urutan ini beruntun karena kayaknya tidak ada etikat baik dari pihak tergugatnya ini, dihubungi berkali-kali tidak ada respon. Jadi ya salah satu upaya terakhir lah, apa yang minimal bisa kita lakukan, yaitu buat surat teguran tertulis itu lah kan kepada pihak tergugatnya dengan tujuan supaya berkali-kali semoga pihak tergugat ini mau memberikan keterangan gitu. Jadi pihak penggugat ini juga sempat diskusi dengan saya dan saya pikir itu adalah keputusan yang baik untuk membuat surat somasi. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya ingin bertanya sedikit. Tadi sambil mengklarifikasi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara bertemu pada saat para pihak melakukan perjanjian. Saudara mengatakan bahwa ada beberapa dari pihak tergugat yang datang juga. Apakah saudara mengenali orang yang dalam perjanjian Mohon maaf tersebut? ya, yang bertemunya maksudnya pada saat perjanjian itu dibuat, Iya. pertama kali Iya. saya bertemu dengan tentu saya karena perjanjian kan, karena ada dua belah pihak yang harus datang. Jadi saya bertemu dengan pihak tergugat dan tergugat juga ada di sana. Anda mengenali pihak tergugat ya? Yang Kenal dulu ya. terkenal. Iya. Terus saya ingin bertanya juga di sini tadi pihak penggugat menyatakan bahwa dia sudah beberapa kali mencoba untuk menghubungi pihak tergugat, tapi di sini bukti suratnya itu hanya 2 kali. Itu bagaimana? Baik, bisa saya jawab dulu ya. Bukti screenshot dalam penghubungan via WhatsApp memang hanya 2 kali yang mulia. Namun klien kami telah menghubungi melalui telepon normal ya, tanpa aplikasi. Baik, saya rasa cukup. Kepada pihak tergugat, apakah dengan Ada yang mulia. Kepada saudara, saudara menjelaskan tadi bahwa saudara telah mencoba mengunjungi salon dan menunggu selama 3 jam di sana. Bisa saudara jelaskan posisi tepatnya di mana saudara berdiri pada saat itu? Jadi waktu itu saya datang pukul 14.00 jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Saya datang di sana, kemudian waktu itu kondisinya tidak terlalu ramai, tidak begitu banyak pengunjung. Nggak tahu mungkin karena waktu istirahat juga ya. Jadi saya datang dan di pintu saya bertemu satu orang karyawan itu laki-laki. Saya bertemu dengan karyawan laki-laki dan saya menanyakan bagaimana ya di mana tergugat ini, apakah ada tergugat di salonnya atau tidak. Terus yang dari mana saksi yakin kalau laki-laki itu karyawan dari salon? saya tanya kepada dia, jadi bapak ini, saudara ini siapanya tergugat? Dia jawab karyawan. Dan saya lihat di bajunya juga ada nanti bahwa dia adalah karyawan dari salon itu. Dan saudara yakin itu karyawannya? Iya, saya yakin. Dan waktu itu apa yang karyawan itu katakan? Waktu saya tanya di mana lokasi tergugat, dia bilang di jawabannya itu cukup bertele-tele, dia itu nggak bisa langsung straight to the point jawabannya. Dia saya tanya tergugat, dia bilang nggak ada waktu itu. Terus saya tanya di mana posisinya, dia bilang sedang ada di atas, sedang sibuk. Saya tanyakan secara spesifik, lagi-lagi tidak mau memberikan jawaban. Sehingga saya bilang kepada karyawannya itu untuk saya tunggu saja di sini sampai pihak tergugat ini datang. Gitu. Sambil menunggu saya bahkan telepon dan juga kirim pesan teks WhatsApp pada pihak tergugat ini, tapi balasan waktu itu nggak ada pada. Posisi tepat saudara menunggunya itu di mana? Di dalam salon kah? Atau di luar salon kah? Atau di seberang salon kah? Di dalam salon. Di Saya dalam bertemu salon. dengan pihak karyawan Siap ini. ya. Sepertinya penasihat hukum dari pihak tergugat menekan saksi kami yang mulia. Baik, menurut saya interupsi diterima. Mungkin saudara kuasa hukum tergugat bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada saudara saksi untuk menjawab. Baik, Mulia. Boleh saya lanjutkan? Lanjutkan. Jadi saya bertemu dengan pihak karyawannya itu di pintu, di pintu saya ngomong, saya tanya, terus pihak karyawan ini ngajak, ayo masuk dulu lah, saya duduk sama pihak karyawan itu sambil nanya-nanya gitu kan. Jadi saya nunggu waktu itu di dalam salonnya itu. Dan selama itu
sampai salon tutup, Anda menunggu di sana? Bukan. Terus sampai jam berapa? Jam 4, saya nunggu berapa jam? Sore waktu itu. Jam 4 jam 5 lah saya tunggu, tapi tidak ada, ya terpaksa saya pulang aja. Salon itu tutupnya pukul 4, sedangkan Anda mengatakan menunggu di sana sampai pukul 5. Jam 4 atau 5 saya jawab tadi. Bagaimana ini yang mulia? Saksi. Baik, menurut saya saudara saksi tolong berikan kejelasan waktu yang lebih jelas, karena jam 4 jam 5 mungkin saja bisa jam 5 atau mungkin juga lewat. Iya, mungkin ya karena saya tidak begitu mengingat secara konkret yang dia. Saya waktu itu jam 4 waktu itu sore jam 4 saya balik dari salon. Kemudian saya ingin bertanya mengenai somasi. Apakah saudara mengetahui bahwa memang somasi itu telah dikirimkan kepada pihak tergugat atau klien kami? Iya, jadi pihak penggugat sebelumnya sudah sempat diskusi dengan saya untuk mengirimkan teguran tutup setelah somasi. Terus saya pikir itu adalah langkah yang bagus. Jadi pihak penggugat mau ngirim, tapi bukan saya yang ngirim somasinya, tapi yang saya tahu pihak penggugat sudah menyatakan kalau somasi itu sudah dikirim. Saudara tahu siapa yang mengirimnya? Kurang tahu saya spesifiknya siapa yang ngirim, tapi yang saya tahu somasi itu sudah dikirim. Tapi sampai di salon itu tidak ada surat somasi yang datang sama sekali. Ya. Izin menambahkan yang mulia. Baik, silakan. Kami punya bukti struk bahwa kami telah mengirimkan surat somasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2021 yang telah kami kirimkan kepada Anda. Yang mulia, Ya. kami selaku kuasa hukum dari klien kami, beliau mengatakan bahwa tidak pernah menandatangani atau menerima sama sekali surat somasi tersebut. Dengan demikian, saya rasa penasihat hukum tidak memiliki tanda terimanya yang mulia. Baik, dari hasil rundingan para majelis hakim, karena di sini pihak penggugat tidak memasukkan bukti surat somasi, jadi menurut majelis hakim itu tidak dapat diterima. Baik, silakan Anda. Baik. Saya kira demikian yang mulia, pertanyaannya cukup. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya sedikit hal. Di sini tadi saudara saksi mengatakan bahwa beberapa kali saudara saksi yang mengatakan seperti untuk seperti mengajak bertemu pihak tergugat, bukan seperti ke salon, ya bukan? Itu adalah saudara saksi, bukan? Yang saya ingin tanyakan di sini tadi beberapa penggugat tadi menjelaskan ada beberapa tanggal bahwa penggugat untuk mengajak bertemu si tergugat. Apakah saudara selalu bertemu dengan orang yang berada di salon tersebut atau bagaimana? Saya mengunjungi salonnya itu Hanya orang tersebut saja? Tidak terlalu sering yang mulia. Saya mengunjungi salonnya itu cuma beberapa kali, jadi saya tidak bertemu. Sesuai keterangan saya tadi, saya tidak pernah bertemu dengan pihak tergugat ini. Bahkan sudah dihitung berjam-jam. Maksud saya yang si karyawan? Yang karyawan bertemu. Berarti setiap Anda ke sana? Yang pertama kali. Yang pertama kali, yang selanjutnya tidak ada lagi? Waktu itu sekitar sekali atau 2 kali sempat bertemu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup, saya kembalikan kepada yang ketua. Baik, saudara saksi, mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan dari pihak penggugat dan tergugat juga dari majelis hakim. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Nanti apabila saudara saksi diperlukan keterangannya kembali, saudara saksi bersedia untuk dipanggil. Ya. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini kita mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Agenda sidang berikutnya yaitu mendengarkan saksi dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat dipersilakan nanti sidang terlebih dahulu akan kita tunda selama 1 minggu. 1 minggu dari sekarang silakan kepada saudara pihak tergugat untuk menyiapkan alat bukti dan juga menghadirkan saksi ke persidangan ini. Saudara dari pihak tergugat bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, dari pihak penggugat bersedia? Iya. Baik, dengan demikian sidang akan kita tunda 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa Pak Nitra? Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang mulia. Baik, apakah di tanggal 3 Juni 2021 tersebut tepat jam 10 ada agenda sidang lain Pak Nitra? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sebelum kita menutup persidangan, dari pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan?
Dari pihak tergugat, Cukup yang mulia. Hakim Anggota 1, Cukup yang mulia. Hakim Anggota 2. Cukup yang mulia. Baik, sidang kita tunda 1 minggu dari sekarang dan akan kembali dibuka tanggal 3 Juni tahun 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian dari pihak tergugat. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G-2021-PN Padang antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari ini, Kamis 3 Juni tahun 2021. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor registrasi 001-GPDT-2021-PN.PDG antara pihak penggugat Fiona Septi Handi dengan pihak tergugat Haura Hafsah pada hari ini tanggal 3 Juni 2021 bertempat di ruang sidang praktek peradilan perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah. Baik, kepada para pihak silakan dipersilakan masuk. Petugas sidang. Kepada pihak penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Baik, kepada masing-masing pihak penggugat dan tergugat, apakah selama kurun waktu 1 minggu terakhir sudah tercapai kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak? Belum ya. Oleh karena itu, karena belum tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka agenda sidang pada hari ini akan kita lanjutkan, yaitu mendengarkan pembuktian dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti pada sidang kali ini? Sudah yang mulia. Alat bukti apa saja yang dari pihak tergugat persiapkan? Pada kali ini kami membawa alat bukti yaitu kwitansi dari pembayaran klien kami dan juga 1 orang saksi yang mulia. Baik, untuk alat bukti surat silakan kepada saudara tergugat untuk menyerahkan ke hakim. Dari pihak penggugat silakan untuk memeriksa. Silakan dicek dulu. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan duduk kembali. Baik, dari pihak tergugat apakah sudah menghadirkan saksi di pengadilan hari ini? Sudah yang mulia. Baik, kepada saksi tergugat, kepada petugas sidang dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada pihak saksi tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, saksi tergugat, apakah saksi dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sebelum kita masuk ke pemeriksaan, dipersilakan kepada saudara saksi untuk memperlihatkan kartu identitasnya atau KTP ke hadapan majelis.
Baik, terima kasih. Silakan saksi duduk kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Baik, saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara dulu. Apakah benar nama Anda Arya Kurnia Putra? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Padang 15 Desember 1999. Benar, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki. Benar, Yang Mulia. Alamat komplek PGRI A46. Benar, Yang Mulia. Agama Islam. Benar, Yang Mulia. Untuk kewarganegaraan warga negara Indonesia. Benar, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangannya, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Sedia, Yang Mulia. Baik, kepada petugas sidang silakan mengambil tempat dan saudara saksi berdiri dan maju ke depan. Baik, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, silakan jika ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan untuk saudara saksi. Saya ingin mengetahui apakah saudara saksi mengetahui tentang isi perjanjian yang dilakukan oleh klien saya. Saya mengetahuinya karena pada waktu itu saya berada di tempat peristiwa. Berarti saudara saksi juga turut ikut bertanda tangan sebagai saksi di perjanjian atau bagaimana? Saya waktu itu hanya menemani yang berjanji pada waktu itu. Kalau saya boleh tahu, yang ikut bertanda tangan itu sebagai saksi daripada klien saya itu siapa? Yang bertanda itu adalah pemilik dari salah tersebut. Yang sebagai saksi yang bertanda tangan di perjanjian itu siapa? Selain dari klien saya? Ada dari pihak tergugat pada perjanjian itu. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan, hubungan saudara dengan klien saya itu apa? Saya adalah salah satu karyawan pada saat tersebut, yang itu saya bekerja di kasir pada saat tersebut. Jadi Anda sebagai kasir di tempat kerja klien saya? Benar. Oke. Sebelumnya saudara saksi cukup menjawab apa yang saudara saksi ketahui, apa yang saudara saksi lihat, dan apa yang saudara saksi dengar. Baik. Cukup. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik. Saudara saksi mengatakan bahwa saksi bekerja sebagai kasir di salon milik klien kami. Benar. Nah, sudah berapa lama saksi bekerja sebagai kasir di sana? Saya bekerja sejak salon itu buka. Oke. Dalam 1 minggu itu berapa hari saat saudara bekerja? Dan juga sehari itu berapa lama bekerja? Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang. Oke. Pada saat yang mulia, Ya, silakan. pada keterangan saudara saksi beliau bekerja sampai jam 3 siang, sedangkan pada sidang sebelumnya pihak tergugat mengatakan salon tutup pada jam 4 pagi. Jadi ada ketidakcocokan antara keterangan saksi dengan apa yang diungkapkan oleh pihak tergugat pada sidang sebelumnya. Izin menjawab Yang Mulia. Baik, silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh saksi ini adalah batas waktu jam kerja secara aktif. Namun pada jam 4 itu kan ada jeda waktu antara jam 3 sampai jam 4 untuk menutup salon. Mungkin itu cukup sampai Yang Mulia. Baik. Apakah masih ada lagi? Baik, silakan. Selanjutnya, ya. Nah, dari rentang waktu itu, saksi dari pihak penggugat sebelumnya mengatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 itu saudara Andika tadi pada sidang sebelumnya mengatakan bahwa ia telah datang kepada salon itu dari jam 2 hingga jam 4. Ya, silakan. Saksi dari pihak kami tidak mengatakan pada tanggal 1 Maret yang mulia, namun pada tanggal 28 Desember 2020. Terima kasih. Baik yang mulia, saya rasa ada kekeliruan sedikit mengenai tanggal yang mulia. Nah, pada tanggal tersebut saudara saksi dari pihak penggugat itu datang. Apakah saudara melihat
saudara saksi dari pihak penggugat datang ke salon? Saya tidak lihat. Sama sekali? Tidak sama sekali. Pada saat itu, satu hari itu, apakah Anda meninggalkan job desk Anda sebagai kasir? Anda? Pada hari itu saya ada izin dari jam 12 sampai tutup toko. Sampai tutup toko? Benar. Siapa yang menggantikan saudara di sana? Waktu itu ada kasir pengganti saya yang mengambil alih dari jam 12 tersebut. Dari yang mengambil alih tersebut, apakah dia ada menitipkan sesuatu, pesan atau surat atau apa begitu? Nggak ada? Ya. Nggak ada. Boleh saya izin berbicara, Yang Mulia? Baik, silakan. Bersaksi, siapakah pengganti kasir dari saudara? Apakah perempuan atau laki-laki? Dan Apakah hanya kalian berdua kasir pada saat tersebut? iya. Apakah rekan saudara pernah berbicara bahwa dia bertemu dengan orang lain pada hari itu? Tidak ada. Terima kasih, Yang Mulia. Mulia? Baik, silakan. Kemudian saya ingin lanjut kepada menginformasi. Apakah saudara ada menerima dan menandatangani amplop atau apapun yang telah diberikan oleh dari pihak penggugat? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Berarti tidak ada orang yang datang memberikan surat? Nggak ada? Tidak. Oke, baik, mohon izin. Ya, silakan. Jadi ya saya ingin bertanya kepada saudara saksi mengenai rekan pengganti saudara saksi tadi yang bekerja di bagian kasir. Kalau boleh saya tahu, pengetahuan saudara itu sudah berapa lama dia bekerja di salon? Dia bekerja di salon baru sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Selama bekerja selama 2 bulan. Siang, ya. Ya, silakan. Saudara saksi mengatakan bahwa karyawan tersebut bekerja 2 bulan lebih. Itu 2 bulan lebih dari penghitungan tanggal sekarang atau pada saat saksi kami datang? Pada saat di kota Labuan. Tanggal sekarang. Berarti pada saat saksi kami datang, beliau belum bekerja di sana, Yang Mulia. Bagaimana, Yang Mulia, keterangan saksi? Baik, boleh saya lanjutkan kembali? Baik, silakan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah rekan saudara tadi itu tadi sudah sampaikan 2 bulan? Apakah itu masa aktifnya atau sebelumnya ada training atau masa uji coba? Sebelum dia bekerja ada juga kasir pengganti, tapi pada waktu itu dia sudah resign sebelumnya. Sudah jeda waktu. Kepada kuasa hukum tergugat, sepertinya cukup karena itu tidak perlu ditanyakan. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan lain? Ada yang mulia? Silakan. Mengenai pengantaran surat somasi dari pihak penggugat, itu saudara bekerja sebagai kasir. Di mana posisi kasir itu? Apakah bisa langsung melihat keluar atau gimana? Bisa. Bisa ya. Berarti dan juga kemudian pada saat saudara Andika datang, apakah itu tidak ada yang melihat selain Anda gitu? Yang lain, karyawan lain? Mungkin pada waktu itu saya juga tidak memperhatikan pada sekitar. Cukup, Yang Mulia. Baiklah, berarti dapat saya pastikan kalau saudara saksi ini dari pihak tergugat tidak menerima sama sekali surat somasi, benar begitu? Tidak. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin berbicara, Yang Mulia. Silakan. Saya rasa apabila saudara saksi yang dihadirkan tidak menerima, bisa saja karyawan lain yang menerima namun belum menyampaikan, Yang Mulia. Yang Mulia, izin Yang Silakan. Mulia. Dari persidangan sebelumnya kami juga menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani surat terima, tanda terima sama sekali, Yang Mulia, atas surat somasi tersebut. Dengan demikian, dengan berarti kami tidak pernah menerimanya sama sekali, Yang Mulia, karena tanda terimanya tidak pernah ada dan tidak ada. Izin Silakan, saya, saudara tanggapi. berdasarkan stok yang pernah kami berikan sebagai tanda bukti bahwa benar ternyata kami memang telah mengirimkan surat somasinya, Yang Mulia. Baik, apakah masih ada lagi? Yang Mulia, izin Yang Mulia. Memang benar bahwa saudara itu mengirimkan, tetapi tidak sampai pada kami. Buktinya yaitu kami tidak ada memberikan tanda terima kepada saudara, iya kan?
Baik. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Untuk itu, pada sidang mendengarkan keterangan saksi kali ini, saya rasa cukup dan saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik, kepada saudara saksi, terima kasih atas kehadiran saksi memberikan keterangan di persidangan kali ini. Nanti apabila pengadilan memerlukan keterangan saudara kembali, saudara bersedia hadir? Sedia, Mulia. Baik, saya rasa demikian. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruangan sidang ini dan sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudara. Terima kasih. Baik, kita sama-sama sudah mendengarkan keterangan pembuktian dari saksi pihak tergugat. Maka dari itu agenda sidang kita berikutnya yaitu kesimpulan. Untuk pembacaan kesimpulan kami memberikan tenggang waktu kepada masing-masing pihak 1 minggu untuk menyiapkan kesimpulannya. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Dari pihak tergugat? Bersedia. Baik, kita akan putuskan kalau waktu sidang kita pending selama 1 minggu. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut tepat jam 10 ada jadwal persidangan lain Panitra? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda. Sebelum sidang ditutup, masing-masing pihak dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari pihak tergugat, Hakim anggota 1, Cukup yang mulia. Hakim anggota 2, baik. Sidang akan kita tunda selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada masing-masing pihak dipersilakan untuk hadir tanpa adanya surat panggilan kembali karena penetapan persidangan sudah dianggap sebagai pemanggilan resmi. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT3-2021-PN Padang antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari ini 10 Juni 2021. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor 001-G-2021-PN.PDG pada hari ini, Senin 9 Juni 2021, bertempat di ruang praktek Peradilan Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada masing-masing pihak untuk memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Baik, masing-masing pihak, kepada pihak penggugat, apakah selama dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ada tercapai kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak? Belum ada yang mulia. Kepada pihak tergugat? Belum yang mulia. Baik, karena masih belum tercapai kesepakatan dan perdamaian di antara kedua belah pihak, maka sidang akan kita lanjutkan dengan agenda yaitu pembacaan kesimpulan. Dari pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat untuk menyerahkan kesimpulannya kepada majelis.
dan kepada pihak tergugat dipersilakan untuk memeriksa. Baik, dipersilakan duduk kembali. Kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat sudah menyiapkan kesimpulan untuk persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan ke depan. Kepada pihak tergugat diharapkan untuk memeriksa. Baik, para pihak dipersilakan untuk kembali. Baik, kita mulai dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat akan membacakan kesimpulan pada persidangan kali ini? Kami tidak akan membacakan kesimpulan pada kali ini, Yang Mulia, karena salinannya telah kami berikan. Baik, kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat akan membacakan kesimpulannya pada persidangan kali ini? Kami juga tidak akan membacakan kesimpulannya, Yang Mulia, karena salinannya telah kami berikan kepada Yang Mulia. Baik, karena para pihak tidak akan membacakan kesimpulannya di hadapan majelis pada hari ini, namun majelis telah menerima kesimpulan dari masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Baik, maka untuk itu agenda sidang kita berikutnya adalah pembacaan putusan. Untuk pembacaan putusan, kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu terkait dengan waktu yang akan kami berikan untuk membuat putusan. Baik, kami majelis hakim telah bermusyawarah dan kami memutuskan waktu untuk pembacaan putusan adalah 2 minggu dari sekarang. Panitra, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis 17 Juni 2021, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia, 2 minggu. Iya. 2 minggu berarti tanggal 24 Juni 2021. Baik, apakah pada tanggal 24 Juni 2021 tersebut tepat jam 10 ada jadwal persidangan lain, Panitra? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang akan kita tunda sampai tanggal 24 Juni 2021. Sebelum persidangan ini ditutup, kepada masing-masing pihak, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami rasa sudah cukup, Yang Mulia. Pada pihak tergugat, hakim anggota 1, Cukup, Yang Mulia. hakim anggota 2. Baik, sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang dan akan dibuka kembali pada tanggal 24 Juni tahun 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada masing-masing pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya pemanggilan kembali karena penetapan di pengadilan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan resmi. Yang mana agenda kita pada tanggal tersebut adalah pembacaan putusan. Baik, pada sidang hari ini dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G/PDT 2021-PN antara pihak penggugat Fiona melawan pihak tergugat Haura pada hari ini 24 Juni 2021. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama pada perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-G/2021-PN-PDG
antara pihak penggugat Fiona Septihandi dan pihak tergugat Haura Hafsah pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Juli 2021, bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Andalas, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada para pihak untuk memasuki ruang persidangan. Kepada pihak penggugat dan tergugat untuk dimohon memasuki ruang persidangan. Baik, para pihak, sebagaimana agenda persidangan kita pada hari ini, yakni pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan, terlebih dahulu kami ingin terakhir bertanya kepada pihak penggugat, apakah selama kurun waktu 2 minggu terakhir ada terjadi kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak? Masih belum, Yang Mulia. Para pihak tergugat? Belum. Baik, karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka persidangan kali ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan putusan. Kepada masing-masing pihak diharapkan mendengar dan menyimak putusan dengan sebaik-baiknya. Putusan nomor 001/PDT-G/2021/PN Padang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Fiona Septihandi bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 66A, Tengkareng Tengah, Kecamatan Mariompah, Damai, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat menugaskan kepada Bilkis SHMH dan Zarmi Yudia SHMH, advokat yang berkantor di kantor hukum Gila & Partners yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 11 Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2021. Melawan Haura, pekerjaan sebagai pemilik salon kecantikan, alamat Jalan Citra Sari nomor 22 Padang, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Dalam hal ini, tergugat menugaskan kepada Furqan Muhammad SHMH dan Pedro SHMH, advokat yang berkantor hukum di Haura & Partners yang beralamat kantor Nadia di Jalan Hang Tua nomor 38 Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2021. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat, telah mendengarkan pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tentang duduk perkaranya, menimbang dianggap telah dibacakan. Primar, 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan prestasi dalam melunasi hutangnya pada tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 75 juta kepada penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan penggugat sebesar 5 juta per 3 bulan dengan total keseluruhannya 15 juta. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100.000 per hari. Apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzat, banding dan kasasi. Subsidiar, jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang tadi ditentukan, penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagai tersebut dan telah melakukan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Edward SH. Menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk saudara Edward sebagai mediatornya. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator dinyatakan gagal dengan alasan pihak penggugat bersikeras merasa bahwa tergugat sudah berusaha melarikan diri untuk tidak membayar angsurannya, dan alasan pihak tergugat adalah dia bukan tidak ingin membayarnya, melainkan memang toko usahanya sepi dan tidak ada sama sekali tawaran untuk bertemu oleh pihak penggugat. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukum, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi dalam eksepsi meminta pada majelis hakim untuk menyatakan gugatan diajukan oleh penggugat adalah tidak dapat diterima atau NO.
Dalam pokok perkara, primer menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Primer, 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan non prestasi dalam melunasi utangnya kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 75 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan penggugat sebesar 5 juta per 3 bulan dengan total keseluruhannya rupiah 15 juta. Yang ke-6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan lunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul farzat, banding, dan kasasi. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang benar sejak tanggal 1 Maret 2019 hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsurannya. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian utang piutang antara penggugat dengan tergugat sebesar 100 juta rupiah yang diberikan secara tunai dengan pembayaran 4 kali angsuran untuk 1 tahun pelunasan dengan pembayaran angsuran 25 juta rupiah per 3 bulan dengan pembayaran yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, 1 Juni 2019, 1 September 2019, dan 1 Desember 2019. Menimbang bahwa dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu jangka waktu perjanjian tergugat hanya membayarkan 1 kali angsuran dari 4 kali yang harus dibayarkan. Menimbang bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut, tergugat telah lalai memenuhi perjanjian berupa pelunasan pembayaran sebesar 75 juta rupiah yang wajib dibayar hingga tenggat waktu yang telah disepakati. Menimbang bahwa sulitnya penggugat untuk dapat menemui tergugat terkait penjelasan angsuran tergugat, sehingga dapat dikatakan tergugat tidak ada itikat baik untuk berusaha memberikan penjelasan dan alasan atas keterlambatan dan tidak pernah melakukan pembayaran atas utangnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya, bahwa tergugat meninggalkan rumah karena urusan pekerjaan dan pergi menjenguk ibunya, ataupun mencoba melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulannya. Selanjutnya mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Ketua. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalam perjanjian tersebut menerangkan bahwa tergugat harus melunasi dalam jangka waktu 1 tahun dengan angsuran 25 juta rupiah per 3 bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 September 2020, 1 Desember 2020, 1 Maret 2021, dan 1 Juni 2021. Gugatan dapat diajukan apabila sudah lewat masa tenggat waktu, namun terdapat pengecualian terhadap pengajuan gugatan tersebut. Bahwa pada tanggal 1 September 2020, tergugat membayarkan angsuran pertamanya dengan jumlah 25 juta rupiah. Bahwa semenjak angsuran pertama tersebut, tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsurannya kepada pihak penggugat. Bahwa tanggal 28 Desember 2020, penggugat mengutus karyawannya yaitu Andika untuk mendatangi salon tergugat, namun tergugat tidak ada di salon tersebut. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021, penggugat kembali mengutus karyawannya untuk mendatangi salon dan rumah tinggal tergugat, namun tergugat tidak ada juga berhasil dijumpai. Bahwa usaha untuk menemui tergugat tersebut di atas terus dilakukan penggugat, yaitu tanggal 15 Januari 2021, 10 Februari 2021, dan terakhir tanggal 20 Maret 2021. Tapi hasilnya sama, tidak sekalipun berhasil menemui tergugat.
bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi hutangnya dengan mengirimkan surat somasi, namun tidak ada tanggapan dari pihak tergugat. Pada tanggal 1 Maret 2021 penggugat menghubungi tergugat via WA untuk mengajak bertemu pada tanggal 10 Maret 2021 di Transmart Padang. Namun hari pertemuan itu tergugat tidak datang dan tidak ada etikat baik untuk mengangkat telepon dari penggugat. Namun, dengan hal tersebut, tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli yang telah disepakati. Bahwa atas kelalaian tersebut, tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau cedera janji atau wan prestasi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang menerangkan bahwa di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti para penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut. Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan para penggugat, yaitu Andika sebagai karyawan yang menyaksikan perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 September 2020 dengan jumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan dilunasi dengan 4 kali angsuran dengan jumlah 25 juta per 3 bulan, yaitu pada tanggal 1 September 2020, 1 Desember 2020, 1 Maret 2021, dan 1 Juni 2021. Saksi juga mengantarkan surat somasi sebanyak 1 kali, namun tidak ada tanggapan dari pihak tergugat. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum tersebut bergantung dari petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut tidak dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam HIR maupun perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi untuk pihak tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian dalam pokok perkara. 3. Menyatakan bahwa perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat adalah sah demi hukum. 4. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam membayar sisa pembayaran hutangnya kepada penggugat sebesar 75 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan yang didapatkan oleh penggugat sebesar 5 juta per 3 bulan dengan total keseluruhan 10 juta. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang oleh kami, Yofan Syahril SHMH, Iqbal Rasis SHMH, dan Furqan Muhammad SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 23 Juni 2021, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Nada Aisyah SHMH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Padang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Baik, kepada masing-masing pihak dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan ini. Dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan banding? Iya, Mulia. Dari pihak tergugat? Iya, Mulia.
Baik, karena masing-masing pihak telah mendeklarasikan untuk mengajukan banding, maka memori banding dapat diterima oleh pengadilan terhitung 14 hari dari sekarang. Silakan nanti para pihak untuk memasukkan memori bandingnya ke Pengadilan Negeri Padang. Baiklah, demikianlah persidangan kita pada hari ini. Persidangan dengan perkara perdata dengan nomor registrasi 001-PDT-2021-PN-PDG antara pihak penggugat Saudara Firna Setihanji dan pihak tergugat Aura Hafsah dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.